warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, untuk ngetes semangat adik-adik semua, jadi bisa bilang tepuk semangat, tepuk semangat. Semangat. Semangat, oke? Tepuk semangat. 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 Baik. Perkenalkan, nama kakak Aryo Dwi Pangga, biasa dipanggil Aryo, jadi panggil saja Kak Aryo. Di sini kakak akan menjelaskan atau bercerita kepada adik-adik semua atau berdongeng. Ada yang tahu judulnya? Tidak. Karena belum dijelaskan. Jadi dongeng pada hari ini yang akan kakak bawakan adalah Iri Hati Si Merpati. Apakah pernah mendengar judul dongeng tersebut? Tidak. Tidak. Jadi kita akan mulai dongeng kita adik-adik. Di sebuah rumah hiduplah dua ekor burung, burung merpati dan burung pipit. Ada yang tahu burung merpati? Tahu. Burung pipit? Tahu. Nah, dua burung ini hidup di dua sangkar yang berbeda. Satu sangkar burung pipit, satu sangkar burung merpati. Dan mereka dimiliki oleh seorang tuan yang sangat baik hati. Pada suatu hari, pipit dan merpati diberi makan oleh tuannya. Namun, pipit mendapat jatah makan lebih banyak. Karena apa? Karena merpati akan mengikuti lomba. Namun, si merpati tidak menerima itu dan beliau iri hati kepada si burung pipit. Kenapa beliau iri hati? Karena karena burung pipit mendapat jatah makanan lebih banyak daripada burung merpati. Nah, burung merpati langsung berbicara seperti ini. Tuanku tidak sayang kepadaku lagi. Tuanku lebih sayang kepada pipit karena beliau memberikan makanan ke pipit itu lebih banyak. Melihat situasi itu, merpati hanya bisa menerima keadaan dan tidak mengomentari apa yang diberikan oleh tuannya. Nah, kemudian merpati merasa bahwa beliau tidak lagi disayang. Dia ingin kabur dari sangkarnya, tapi ia gagalkan karena besoknya dia akan mengikuti lomba balap merpati yang akan diikut sertakan oleh tuannya. Selepas dari itu, tiba-tiba di kebun belakangnya ada suara berisik. Ternyata ada yang mencuri mentimun. Siapakah itu? Ada yang tahu? Kancil. Jadi Kancil si pencuri mentimun. Jadi setelah keributan di taman belakang rumahnya, Kancil keciduk nih, kepergok oleh burung merpati. Jadi Kancil keciduk mencuri mentimun oleh burung merpati. Sontak burung merpati langsung teriak, "Kancil, kamu sedang ngapain?" Lalu Kancil menjawab, apa yang dijawab Kancil? Oke, benar. Saya lapar. Sebagai gantinya, biji mentimunnya akan saya kembalikan dan ditanam oleh tuannya. Seperti itu. Tapi merpati menjawab lain, "Tidak apa-apa Kancil, tapi saat sekarang ini aku butuh saranmu." Lalu merpati pun menjelaskan kepada Kancil bahwa ia sedang iri hati kepada pipit karena pipit mendapat jatah makan jagung lebih banyak daripada beliau. Lalu setelah merpati menjawab Lalu setelah merpati menjelaskan kebundaan hatinya kepada Kancil, Kancil pun menjawab, "Merpati, kamu tidak perlu iri hati karena pemilikmu tidak ingin kamu gemuk dan tidak ingin kamu lambat di lomba merpati nanti." Apa kata merpati? "Lalu memangnya kenapa kalau aku gemuk?" Lalu dijawab lagi Kancil, "Ya karena gemuk nanti terbangmu jadi lambat." Lalu dengan sombongnya merpati menjawab, "Tidak mungkin. Nanti yang ada malah terbangku makin cepat karena aku makan banyak sekali." Oke, setelah memberi saran kepada merpati, Kancil pun ingin pergi dan kembali ke hutan dengan membawa mentimun yang sudah dia curi. Tapi kemudian merpati mencegah Kancil pergi. "Kancil, tunggu, kamu mau kemana?" "Aku mau pulang ke hutan. Aku kan sudah memberimu saran terbaik."
Tidak Kancil, aku tidak butuh saran itu. Lalu dijawablah oleh Kancil, lalu apa maumu? Dijawab oleh Merpati, aku hanya ingin makan yang banyak seperti Pipit. Lalu apa jawab Kancil? Besok harinya silakan kamu tukar kandangmu, silakan kamu tukar sangkarmu dengan sangkar Pipit, paksa Pipit untuk menukar sangkar, lalu kamu makan di tempatnya si Pipit. Begitu kata Kancil. Lalu Merpati pun menjawab, baiklah akan saya lakukan besoknya. Dan harinya Merpati pun melakukan saran yang diberikan oleh Kancil. Dia bertukar sangkar dengan Pipit. Awalnya Pipit tidak mau bertukar sangkar dengan Kancil. Karena apa? Karena Pipit tidak mau aja seperti itu. Jadi Merpati memaksa Pipit untuk bertukar kandangnya. Jadi akhirnya Pipit pun mau. Jadi Merpati beralih ke kandangnya si burung Pipit dan Pipit balik ke kandangnya burung Merpati. Paginya tuannya pun datang dan memberikan apa? Memberikan makanan atau jatah jagung kepada kedua burung itu. Karena tuannya tidak menyadari bahwa mereka bertukar kandang, akhirnya si Merpati pun diberi makanan jatah jagung yang sangat banyak. Pipit diberi jatah jagung yang sedikit. Puas hatinya si Merpati, dia sangat puas dengan makanan yang sangat banyak. Beliau makan semua makanan yang diberikan dan alhasil dia pun kekenyangan. Lalu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Lalu setelah itu burung Merpati pun dan burung Pipit kembali bertukar sangkar, dan setelah itu tuannya mengambil burung Merpati yang sudah kekenyangan dengan perut yang besar untuk mengikuti lomba balap Merpati. Nah, selepas dari lomba itu akhirnya burung Merpati pun pulang dengan wajah kecewa. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena burung Merpati kalah dalam lomba. Karena apa dia kalah? Karena dia gemuk, karena dia kekenyangan, karena dia makan yang banyak sekali, sehingga dia terbangnya menjadi lambat. Akhirnya Merpati kembali ke sangkarnya dan kemudian dia merasakan menyesal sekali karena tidak menaati nasihat yang diberikan Kancil. Yang pertama yaitu tidak usah makan terlalu banyak karena nantinya dia akan gemuk. Setelah di kandangnya, Merpati kemudian menjelaskan kekalahannya, kekecewaannya kepada burung Pipit. Apa dia katakan kepada burung Pipit? Pipit, aku kalah lomba karena aku terlalu banyak makan. Apa jawab Pipit? Ada yang tahu? Iya. Pipit pun menjawab, kamu seharusnya tidak iri hati denganku, karena Tuhan kita memberi kita makan itu sesuai dengan porsi kita. Jika kamu makan terlalu banyak, maka kamu akan gemuk dan kamu akan lemak. Begitu pula dengan aku, karena aku tidak mengikuti lomba, maka aku diberi makanan yang banyak. Dan akhirnya burung Merpati pun menyesali perbuatannya dan dia akan lebih menghargai atau menerima nasihat dari si Kancil. Nah, itulah tadi cerita iri hati si Merpati. Nah, sebelum kakak menutup dongeng kita pada kali ini, akan ada beberapa pertanyaan yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua. Tentunya pertanyaan ini berhadiah dan siapa yang bisa menjawab akan kakak berikan hadiah. Baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita iri hati si Merpati. Nah, pertanyaan kakak yang pertama, siapa saja tokoh yang ada di cerita iri hati si Merpati? Kancil, burung Pipit, Merpati. Burung Pipit, Merpati, Kancil, dan tuannya. Oke. Benar nggak teman-teman? Benar. Benar. Baik, selamat kepada Kak Nisa. Weh, ayo gini kok. Maju sini. Udah getar. Dapat dosa ini. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan kedua. Siap untuk pertanyaan kedua? Nah, dari cerita yang sudah kakak jelaskan tadi, kira-kira pelajaran apa yang atau nasihat apa yang teman-teman dapatkan? Delo. Tidak boleh iri hati ya. Tidak boleh iri hati. Apa gitu? Siko apa namanya? Bahasa nggak? Tidak boleh iri hati. Tidak boleh iri hati. Dengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat orang lain. Oke. Baik, teman-teman gimana jawaban dari? Betul. Oke, betul. Baik, silakan kepada Delo.
Apa sih, Pak? Nomor 3. Lah, bapak mau Oke, karena minum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak jelaskan kepada adik-adik semua. Gimana cerita yang kakak jelaskan? Bagus? Bagus. Menarik? Menarik. Semoga pelajaran yang didapatkan hari ini dapat berguna ke depannya. Kakak undur diri, mohon maaf apabila ada yang salah kata. Untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih.